Maka di sini jelas bahwa doa itu adalah zikir. Allah mengatakan dan ketika kita berdoa hati kita tenang, dan dalam sholat ada doanya. Maka orang yang benar sholatnya dan banyak sholatnya akan banyak zikirnya. Ketiga, dimudahkan semua urusannya Bapak Ibu, termasuk rezeki. Maka kita kalau sudah punya anak menantu yang sudah dijamin sholatnya Bapak Ibu sudah dijamin itu dulu. Nah bawa tanah Bapak Ibu, kalau salah nawa, lah salah menantua, nah bawa tanah Bapak Ibu. Banyak di Dino, banyak di tempat ada, tapi tidak salah tuh Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah quwwati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sadaqallahu azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah kita kepada Allah kembali dengan izin karena Allah menghadirkan kita di masjid ini. Kita selalu berharap, berdoa kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon betul kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kami ingin mengajak kita semua untuk menjadi orang yang beruntung, untuk menjadi orang yang sukses menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah yang kami bacakan surat Al-Mu'minun ayat pertama dan kedua ini Bapak Ibu, Allah menyatakan sungguh dan pasti beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk, yang benar sholatnya. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di dunia ini saja Bapak Ibu, kami lihat dari channel YouTube Ustaz Adi Hidayat, itu di dunia ini saja Bapak Ibu ada 5 keuntungan yang akan kita dapatkan apabila kita benar khusyuk sholat kita Bapak Ibu. Jika benar-benar sholat, benar-benar khusyuk, maka 5 ini akan kita dapatkan dan kita pasti beruntung Bapak Ibu. Jika ada kita lihat sepertinya kita beruntung, ada 5 ciri ini mungkin yang tidak ada dari kita pertanyakan cara sholat kita. Bukan ayat ini tidak benar Bapak Ibu, Allah pasti mengatakan beruntung orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang pertama Bapak Ibu, kita lihat dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Di dunia ini salat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar, perbuatan faksa dan mungkar. 2 kejahatan ini Bapak Ibu adalah sumber kejahatan di dunia ini, faksa dan mungkar. Faksa itu adalah Bapak Ibu yang jorok-jorok, ya, berkata jorok, mencela, pornografi, itu faksa Bapak Ibu. Maka orang yang benar sholatnya akan terhindar dari ini. Jika ada di antara mereka yang sholat masih berkata jorok, masih suka lihat yang jorok, masih mencela Bapak Ibu, berarti belum benar sholat kita. Maka kita belum beruntung Bapak Ibu. Kemudian yang mungkar itu perbuatan yang diingkari oleh hati kita. Hati kita mengingkarinya Bapak Ibu. Mencuri, korupsi, pinjam sandal sebentar tanpa minta izin, itu juga termasuk mungkar Bapak Ibu. Maka kalau ada di antara yang masih mengerjakan mungkar, dipertanyakan sholatnya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kalau waktu kita terbatas, yang kedua jiwanya akan tenang. Jadi kalau ada kita sholat dan jiwa kita belum tenang, bukan sholatnya yang salah Bapak Ibu, mutu sholat kita yang salah. Maka perlu kita perbaiki sholat kita Bapak Ibu. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Adu ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman
di hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Dan sholat itu adalah zikir, Bapak Ibu. Bukti sholat adalah zikir bisa kita lihat dalam surat Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya Aku ini Allah. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, tiada Tuhan selain dari aku, fa'buduni, maka sembahlah aku, wa qimis sholat li zikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Maka sholat itu zikir, Bapak Ibu. Dan orang yang sholat maka dia akan tenang hatinya. Dan kita melihat Bapak Ibu ya, seluruh komponen sholat itu adalah zikir, Bapak Ibu. Kita lihat dalam kita sholat, kita baca Quran, Al-Fatihah itu Quran, Qul kalau terbinas itu Al-Quran, dan Al-Quran itu sendiri adalah zikir, Bapak Ibu. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran ini dan kamilah yang menjaganya. Maka Al-Quran adalah zikir, Bapak Ibu. Orang baca Al-Quran akan tenang jiwanya. Dan orang sholat, dalam sholat dia baca Al-Quran juga tenang hatinya, Bapak Ibu. Kemudian dalam sholat ada doanya. Dzikri wa hamdi itu doa, Bapak Ibu. Dan doa itu juga zikir, Bapak Ibu. Kita lihat Al-A'raf 205, waskur rabbaka fi nafsika nadarru'a wa khifatun wa dunaha jahri minal qawli bil ghudub wal asali wa la takun minal ghafilin. Allah katakan di sini, dan minta kepada Tuhanmu dalam hatimu dengan tenang dan dengan rasa takut. Minta kepada Allah itu, Bapak Ibu, memang dengan rasa takut. Takut kita, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan di sini dengan suara yang lembut, wal asal wal la takun minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai, Bapak Ibu. Maka di sini jelas bahwa doa itu adalah zikir. Allah mengatakan, dan ketika kita berdoa hati kita tenang, dan dalam sholat ada doanya. Maka orang yang benar sholatnya dan banyak sholatnya akan banyak zikirnya, Bapak Ibu. Ketiga, dimudahkan semua urusannya, Bapak Ibu, termasuk rezeki. Maka kita kalau sudah punya anak menantu yang sudah dijamin sholatnya, Bapak Ibu, sudah dijamin itu dulu. Nah, bawa tanah, Bapak Ibu, kalau salah, nah salah menantua, nah bawa tanah, Bapak Ibu. Banyak di Dino, banyak di tempat ada, tapi tidak salah tuh, Bapak Ibu. Karena Allah mengatakan dimudahkan semua urusan termasuk rezekinya. Apa kata Allah dalam surat Al ayat 23? Apa kata Allah? Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah mudahkan seluruh urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari hal yang tidak disangka-sangkanya. Orang takwa Allah mudahkan semua urusannya. Orang takwa Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duganya. Dan sholat bukti orang takwa. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah, Bapak Ibu, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang yang percaya kepada yang gaib dan mengerjakan sholat adalah orang yang takwa. Yang keempat, Bapak Ibu, doa orang sholat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa lihat dalam surah Ali Imran, Bapak Ibu, di ayat 38-39. Allah gambarkan bagaimana Yahya berdoa kepada Allah agar mendapat, bagaimana Zakaria berdoa kepada Allah agar mendapatkan anak. Bayangkan Bapak Ibu, di mihrab itu posisi lagi sholat, Allah gambarkan, Allah sebutkan kepada Zakaria dia akan mendapatkan anak, nama anaknya Yahya. Masih di mihrab dia berdoa kepada Allah dan langsung dikabulkan. Maka orang yang benar sholatnya, Bapak Ibu, ketika dia berdoa dikabulkan oleh Allah doanya. Ketika kita rasakan doa kita berulang-ulang dan juga dikabulkan oleh Allah, ada yang salah dalam doa, dalam sholat kita. Yang kelima, Bapak Ibu, sukses di semua bidang. Apapun bidang kita, pedagang kita, petani kita, apapun Bapak Ibu, jadi guru kita, jadi apapun kita, pasti sukses. Kalau Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, pasti sukses, beruntung orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang khusyuk dalam sholat. Mari Bapak Ibu, kalau yang lima ini belum kita dapatkan, berarti mutu sholat kita belum diakui oleh Allah. Segera perbaiki sholat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.